Pengertian umum kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berhutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang-orang yang berpiutang. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dan diputuskan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan atau kepentingan umum. Asas hukum kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Faktor-faktor dimaksud yaitu 1. Untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutang dari debitor. Yang kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Yang ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-curangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan. Atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk mengalihkan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada para kreditor. Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada seorang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan. Syarat-syarat pemenuhan pailit sebelumnya ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, syarat adanya 2 kreditor lebih. Yang kedua, syarat harus adanya utang. Yang ketiga, syarat cukup satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dalam ditagih. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Undang-Undang Kewajiban Pembayaran Utang mencantumkan pengertian dari debitor dalam pasal 1 angka 3. Selanjutnya, secara umum ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kreditor konkuren, dua kreditor referen yang diistimewakan. Yang ketiga kreditor separatis. Kemudian ada hipotek, 2 gadai, 3 hak tanggungan, yang 4 fidusia dan hak fidusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pihak yang dapat dinyatakan pailit. Yang pertama, orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan ke debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. Yang kedua, perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini, berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagai mana diatur dengan anggaran dasarnya. Keempat, harta peninggalan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. 1. Debitor sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sesuai dengan keputusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. 2. Seorang kreator atau lebih. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 2004. Kreditor dapat mengajukan permohonan pilot terhadap debitor adalah kreator konkuren, kreator prevent, atau kreator separatis. 3. Kejaksaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Permohonan pilot terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, A. Debitor melarikan diri. B. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. C. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. D. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dana dari masyarakat luas. E. Debitor tidak beretikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu atau 30. F. Dalam hal lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Undang-Undang OJK mengatur tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Akibat kepailitan pada umumnya, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Kecuali yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, dan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari setengah jumlah kreditor kongruen yang hadir dalam rapat dan hak diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang kongruen yang diakui atau sementara diakui dari kreditor kongruen atau kuasa yang hadir dalam rapat tersebut, seperti tercantum pada pasal 151 UUK dan PUKU. Maka dari itu perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat sebuah kreditor termasuk kreditor yang tidak memberikan hak termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan akan mengikat harta palit, serta kepailitan dibuka kembali tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.